Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas Laboratorium Pengantar Akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke materi contoh soal serta pembahasan mengenai buku besar dengan bentuk T atau tag account. Nah, sebelumnya di sini kita ada contoh soal yang sudah kita bahas di materi pembahasan jurnal umum. Nah, di sini ada contoh soal dan kita sudah membuat jurnalnya di sini. Nah, saat ini kita masuk ke posting ke dalam buku besar. Dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, sebelum kita posting, kita masuk ke transaksi atau ke posting dari jurnal umum ke buku besar, kita harus membuat buku besarnya terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat buku besar dengan bentuk T sesuai dengan akun-akun yang kita butuhkan. Kalau memang di soal sudah diberikan akun-akunnya, maka kita tinggal buat sesuai dengan akun yang sudah diinstruksikan di soal. Tapi kalau memang di soal belum dijelaskan akun-akunnya, maka kita harus menganalisis akun apa saja yang kita perlukan. Nah, caranya kita harus lihat dari jurnal. Jadi kalau memang dia ada cash, maka kita harus buat akun cash. Terus di sini ada share capital ordinary, kita pun harus membuat share capital ordinary. Tapi baiknya kita list dulu, karena buku besar ini kita buat sesuai dengan kode akun atau sesuai dengan kelompok akun. Jadi kalau kelompok aset kita buat aset dulu sesuai dengan kode akunnya. Berarti mulai dari aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Nah, kita harus urutkan sesuai dengan urutan tersebut. Gitu. Nah, di sini ada beberapa akun T atau ada beberapa buku besar yang sudah kita sesuaikan dengan jurnal atau akun yang kita perlukan. Nah, di sini ada cash, ada prepaid insurance, ada equipment, ada notes payable, account payable, share capital ordinary, dividend, service revenue, advertising expense, dan rent expense. Nah, akun-akun ini merupakan akun yang ada di jurnal. Itu. Nah, dan di sini juga kita sudah sesuaikan berdasarkan kode akun atau berdasarkan kelompok akunnya. Kita tulis dulu yang aset, baru yang yang liabilitas, terus yang equity atau modal, yang pendapatan, baru beban. Nah, mungkin ada yang bingung mengenai kode akun. Untuk kode akun di sini, satu huruf pertama ini merupakan penjelasan mengenai kelompok akun. Nah, misal cash ini termasuk ke kelompok aset. Maka satu di sini, satu pertama menunjukkan bahwa cash ini merupakan kelompok aset. Di sini sama seperti prepaid insurance. Angka satu pertama ini merupakan atau menunjukkan identitas bahwa prepaid insurance ini merupakan kelompok aset. Sama seperti equipment. Di sini notes payable 2, artinya dia menunjukkan kelompok kewajiban. Maka notes payable ini merupakan kelompok liabilities atau kewajiban. Sama seperti account payable. Nah, setelah itu ada share capital ordinary. Kelompok akun 3. Menunjukkan bahwa ini merupakan kelompok equity, sama seperti dividen. Namun, dividen di sini merupakan untuk dividen, ataupun mungkin kalau di perusahaan perorangan, CV maupun firma, ini biasanya prive atau drawing. Nah, untuk
Prive atau drawing atau di PT ini dividen merupakan akun kontrak. Walaupun dia kelompok akun nomor 3 atau equity, tapi sifatnya sebagai pengurang. Maka biasanya kalau equity itu kan dia saldo normalnya di kredit. Nah, sedangkan kalau untuk dividen saldo normalnya itu di debit. Nah, selanjutnya di sini ada akun nomor 4. Akun nomor 4 artinya dia menunjukkan bahwa ini merupakan kelompok pendapatan atau revenue. Kelompok nomor 5 di sini, maka di sini menggambarkan bahwa ini merupakan kelompok beban atau expense. Nah, di sini untuk aset ada aset lancar dan ada aset tetap. Nah, satu yang kedua di sini dan di sini ini menunjukkan bahwa cash dan prepaid insurance merupakan kelompok aset lancar. Sedangkan equipment menunjukkan bahwa di sini ada akun 2 kode 2 menunjukkan bahwa ini merupakan aset. Namun asetnya merupakan aset tetap. Gitu. Untuk yang lainnya sama saja. 211, 212, 311 karena tidak dibedakan, kecuali nanti mungkin untuk kewajiban sebenarnya ada pembeda, tapi di sini masih digabung. Oke, selanjutnya setelah kita membuat semua ini, ada akun T, berarti berdasarkan akun-akun tadi, di sini ada nama akun, di sini ada kode akun, terus di sini ada debit dan kredit. Setelah kita membuat semua akun T, maka kita langsung masuk ke transaksi. Nah, saat kita memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar, kita harus memposting secara sistematis sesuai dengan kronologis kejadian. Jadi, sesuai dengan waktunya. Kita pertama harus memposting dulu mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal selanjutnya, seterusnya. Nah, di sini kita mulai dari transaksi yang pertama, dari tanggal 1. Di sini ada cash debit sebesar 200 juta. Maka kita harus masukkan ke dalam akun cash, buku besar cash. Nah, sebesar 200 juta di debit, maka kita cantumkan di sini tanggalnya. Mohon maaf. Bentar. Oke. Di sini ada bulan. Terus di sini ada tanggalnya, tanggal berapa? Berarti kan di sini tanggal 1, maka masuk tanggal 1. Nah, posisinya karena di debit, maka kita masukkan ke yang di debit. Kalau dia posisinya di kredit, berarti kita masukkan ke sini. Oke, berarti 200 juta masuk, 200 juta. Nah, setelah itu berarti kan untuk posting sudah selesai nih. Sudah kita posting. Maka kita masukkan di sini referensinya. Referensinya kita masukkan sesuai dengan kode 111. Maka kita masukkan 111. Nah, yang dicatat di sini di referensi yaitu kode akun setelah diposting. Tadi kita sudah memposting, maka ini merupakan tanda bahwa cash ini sudah kita posting. Setelah itu kita masuk ke share capital ordinary di sini. Posisinya di kredit, maka kita cari share capital ordinary. Posisinya di kredit. Oke. Agustus tanggal 1, 200 juta di kredit. Nah, sudah kita posting. Maka 311 ini kita masukkan ke referensi. Oke, artinya ini sudah kita posting. Setelah itu masuk ke transaksi tanggal 2, rent expense. Sebesar 10 juta debit, kita cari rent expense. Oke, masuk tanggal 2, 10 juta di debit. Sudah kita posting, maka kita masukkan kode akunnya. Oke, setelah itu cash. Nah, cash kita cari lagi akun cash.
Maka di sini cash-nya posisinya ada di kredit, maka kita cantumkan yang kredit nih. Oke, catat tanggal 2 10 juta di kredit. Sudah kita catat, maka kita tulis referensinya. Jadi kita buat postingnya itu sesuai dengan tanggal. Jangan sesuai akun, jangan cash dulu, itu salah pencatatannya. Pengerjaannya salah, prosesnya salah. Yang betul itu sesuai dengan tanggal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari equipment. Equipment di debit sebesar 50 juta, maka masuk di sini. Debit 50 juta tanggal 3, 121, masuk 121. Oke, cash, kredit 25 juta, cari cash. Kredit 25 juta, masuk tanggal 3. Maka kita catat di sini 111, sudah kita posting. Selanjutnya notes payable. Kita cari notes payable, posisinya di kredit 25 juta, maka masuk di sini kredit 25 juta tanggal 3. Oke, 211 kita masukkan ke referensi. Selanjutnya prepaid insurance. Prepaid insurance debit 12 juta. Catat prepaid insurance tanggal 4 debit 12 juta, 112 masuk ke referensi 112. Selanjutnya cash 12 juta kredit, masuk cash 12 juta kredit 111, masuk 111 ke referensi. Selesai, berarti masuk ke tanggal 10 advertising expense debit 22 juta. Berarti di sini advertising expense debit 2 juta masuk tanggal 10. Setelah beres, 511 masuk ke referensi. Lanjut lagi, account payable kredit 2 juta. Maka kita cari account payable, ada kredit 2 juta. Masuk ke referensi. Dividen debit 7 juta. Masuk dividen debit 7 juta tanggal 20 312. Maka masukkan kodenya 312. Cash kredit 7 juta. Kita cari lagi cash. Oke, kredit 7 juta masuk tanggal 20 111 masuk ke referensi. Cash lagi debit 65 juta, maka masuk cash debit 65 juta tanggal 30 111 masuk ke referensi. Selanjutnya service revenue di kredit sebesar 65 juta tanggal 30. Di sini 411 maka masuk 411. Nah, di sini sudah ada referensinya semua, maka artinya ini semua sudah kita posting. Gitu. Jadi kalau untuk referensi ini merupakan tanda bahwa transaksi di sini sudah kita posting ke dalam buku besar. Oke. Setelah posting selesai dilakukan, maka yang kita buat di sini kita catat totalnya. Oke. Nah, di sini untuk cash berarti kita masukkan totalnya, debit berapa, kredit berapa. Setelah itu kita selisihkan, simpan sebagai saldo akhir. Selisihnya berarti 211, catat 211 juta. Di posisi normalnya, cash saldo normalnya di debit, maka cantumkan posisinya di debit. Prepaid insurance, hanya tadi cuma satu transaksi, maka langsung saja saldo akhirnya 12 juta. Seperti itu. Posisinya prepaid insurance, saldo normalnya di debit, maka masuk di debit. Selanjutnya equipment 50 juta masuk di debit. Saldo normalnya di debit karena dia aset. Oke. Notes payable di sini 25 juta saldo akhirnya, posisinya di kredit. Di sini ada account payable saldo akhir 2 juta. Di sini share capital ordinary saldo akhir 200 juta. Di sini dividen 7 juta, debit
service revenue credit, advertising expense debit, dan rent expense debit. Jadi di sini sesuai dengan saldo akhir di sini sesuai dengan saldo normalnya, posisinya di mana. Seperti itu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, baik jurnal di sini dan buku besar pasti untuk menunjukkan saldo akhir dia ada garisnya 2. Nah, itu menunjukkan bahwa ini merupakan hasil akhirnya gitu. Nah, seperti itu. Untuk saldo akhir biasanya kadang ada yang nulis SO. Nah, itu artinya saldo akhir, itu sama aja. Kalau saldo awal biasanya disebut dengan SA. Itu saldo awal. Nah, ini kebetulan contoh di sini tidak ada saldo awalnya. Tapi kalau ternyata nanti kalian menemukan soal yang ada saldo awalnya, kalian tinggal catat di atas. Berarti di sini misal Agustus tanggal 1. Nah, berarti dicatat aja SA. SA berapa SA-nya? Misal SA-nya 100 juta, maka di sini kan cash ini saldo normalnya di debit. Nah, artinya saldo awalnya pun pasti di debit. Nah, maka SA tulis Agustus tanggal 1 di sini SA. Keterangannya saldo awal 100 juta. Nah, nanti transaksi selanjutnya seperti ini. Begitupun kalau misal ada di share capital ordinary. Misal share capital ordinary-nya di awal itu saldo awalnya ada 500 juta, maka masukkan. Nah, 500 juta ini kalau share capital ordinary kan saldo normalnya di kredit. Nah, maka kalian masuknya ke kredit. Agustus tanggal 1 SA 500 juta. Jadi untuk saldo awal dan saldo akhir selalu sama dengan saldo pencatatannya itu posisinya selalu di saldo normalnya debit atau kredit. Seperti itu. Baik, sekian pembahasan mengenai materi atau contoh soal dan pembahasan materi buku besar untuk bentuk akun T. Nah, selanjutnya saya akan membahas buku besar, materi buku besar atau contoh buku besar untuk bentuk akun skontro, bentuk buku besar skontro atau 2 kolom. Terima kasih.